wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Rani. Saya yang bertugas pada siang hari ini. Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa? Bapak? Bapak Arki. Bapak Arki datang ke sini, jadi bisa saya bantu? Ada keluhan apa? Anaknya kejang ya Pak. Jadi pada sini saya akan melakukan analisis atau tanya jawab pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, baik. Untuk anaknya namanya siapa Pak? Anaknya namanya Umar ya. Usianya berapa Pak? 17 bulan. Untuk alamat rumahnya di mana? Di Bupati. Baik, di sini keluhan-keluhannya kejang ya Pak pada anak ya. Itu kejangnya sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu? Sejak kemarin ya. Bagaimana bisa diceritakan kronologisnya seperti apa? Tiba-tiba kejang ya. Baik, untuk lokasi kejangnya apakah di bagian tertentu saja atau seluruh badan Pak? Di seluruh badan ya. Kemudian kejangnya itu sampai berapa kali Pak? 3 kali ya. Untuk durasinya Pak berapa menit Pak? 3 menit. Baik. Pas pada saat kejang apakah adiknya sadar Pak? Sadar ya. Pada saat kejang sadar Pak? Pada saat kejang sadar. Kemudian faktor memperberatnya Pak? Untuk faktor memperberatnya ketika adanya kejang biasanya lebih berat ketika apa Pak? Ketika ini suhunya tinggi 40 derajat. 40 derajat ya. Sebelumnya sudah pernah diobati Pak? Minum paracetamol ya. Kemudian apakah ada efeknya Pak setelah minum paracetamol? Ya kalau minum udah berhenti. Turun ya, demamnya ya. Ada keluhan lain Pak seperti batuk pilek? Iya, ada batuk pilek. Sudah berapa lama batuk pileknya? 1 minggu. 1 minggu. Disertai adanya keringat laut nggak Pak? Ada keringat laut. Iya. Kemudian terjadi penurunan berat badan atau nafsu makannya kurang Pak? Iya, terjadi penurunan berat badan. Iya, penurunan berat badan ya. Dulunya Dek Umar ini apakah sudah pernah mengalami hal serupa Pak? Belum pernah ya. Berarti baru pertama kali ya Pak? Ada riwayat alergi nggak Pak? Tidak ada. Ada ini Pak, sebelumnya sudah pernah dibawa ke bidan Pak mungkin? Sudah pernah ya? Lalu diberi apa Pak selama ibu bidannya? Kurang ini diberi obat penurun panas. Obat penurun panas ya. Dari adik Umar sendiri apakah ada riwayat TB Pak? Tidak ada ya. Baik. Untuk dulunya dari riwayat penyakit keluarganya Pak, apakah dari pihak keluarga pernah mengalami hal serupa Pak? Tidak pernah ya. Ada riwayat TB Pak mungkin dari pihak keluarga Pak? Ada. Siapa Pak? Kakek. Oh, masih dalam masa pengobatan. Ada riwayat epilepsi atau kejang Pak dari pihak keluarga? Tidak ada ya. Kemudian untuk riwayat ANC-nya dulunya apakah adik Umar ini untuk kelahirannya cukup bulan atau prematur Pak? Cukup bulan. Apakah ketika lahir langsung menangis Pak? Iya. Langsung menangis ya. Untuk berat badannya pada saat lahir Pak berapa Pak? 3,1 kilo ya. Ketika pada saat bayi apakah Bapak sering sekali mengantar Ibu untuk pemeriksaan ANC Pak? Iya, Rutin ya, kemudian ya. Apakah ada riwayat hipertensi Pak pada Ibu? Tidak ada ya. Untuk riwayat nutrisinya seperti apa Pak? Masih ASI? Masih ya, sampai sekarang Pak? Untuk riwayat perkembangan anaknya bagaimana Pak tumbuh kembangnya? Sesuai dengan usianya ya. Baik Bapak, terima kasih. Analisis telah selesai. Nanti saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia? Apakah ada pertanyaan Pak? Tidak ada. Terima kasih Pak. Baik, di sini untuk pemeriksaan fisik, di sini pada bayi ditemukan kesadarannya delirium atau tampak mengantuk, lalu keadaan umumnya terlihat tampak gelisah. Kemudian untuk pemeriksaan tanda vitalnya pada suhu aksila diperoleh 41,2 derajat Celcius, kemudian untuk saturasinya diperoleh 98%, kemudian untuk respirasi rate-nya diperoleh 40 kali per menit. Lalu untuk pemeriksaan antropometri, di sini pada berat badan bayi diperoleh 77 kg, kemudian untuk tinggi badan dan juga lingkar kepala dalam batas normal. Lalu untuk pemeriksaan head to toe dimulai dari kepala, di sini diinspeksi pada bagian kepalanya tampak
mesosepal. Kemudian pemeriksaan pada mata, diinspeksi, dilihat pada matanya tidak tampak adanya konjungtiva anemis, sklera icteric tidak ada, kemudian refleks cahayanya positif normal, kemudian untuk pupilnya 2 mm. Kemudian untuk pemeriksaan hidung, diinspeksi, pada bagian hidungnya tidak nampak adanya nafas cuping hidung. Kemudian pada leher dilakukan inspeksi, pada leher tidak ditemukan adanya pembengkakan dan juga kemerahan atau perubahan warna kulit. Kemudian pada bagian tenggorokannya diperoleh adanya T11, kemudian faring tidak hiperemis. Kemudian pada bagian tiroidnya, kelenjar tiroidnya tidak ditemukan adanya pembesaran pada kelenjar tiroid. Lalu pada pemeriksaan limfonodi, di sini ditemukan adanya pembesaran pada region colinis sinistra dan juga submandibular sinistra, seperti kacang tanah, kenyal, kemudian berbatas tegas, tidak bertambah besar, lalu permukaannya rata. Lalu pada pemeriksaan toraks atau pada bagian dadanya, di sini pada kedua dada kanan kiri tampak simetris, kemudian stem fremitusnya pada kanan kirinya juga sama, kemudian tidak pada suara parunya dilakukan auskultasi. Pada suara parunya terdengar suara dasar vesikuler, kemudian ada ronki basah halus di apeks paru kanan kiri. Lalu pada pemeriksaan jantung, pada bagian ictus cordisnya tampak kuat angkat, tidak ada murmur dan juga galop. Suara jantung 1 dan juga jantung 2-nya tampak murni. Kemudian pada pemeriksaan abdomen dilihat pada bising ususnya. Pada bising ususnya terlihat positif normal, kemudian abdomennya teraba supel. Lalu pada pemeriksaan ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah didapatkan akral hangat dan juga tidak ada edema. Lalu pada pemeriksaan neurologis diperiksa pemeriksaan rangsang meningeal, diperiksa kaku kuduk dengan cara tangan sebelah kiri berada di bawah kepala pasien, kemudian tangan satunya berada di dada pasien. Lalu setelah itu dilakukan fleksikan kepala. Apakah pada pasien bisa memfleksikan kepalanya? Di sini kaku kuduknya positif. Lalu setelah itu pada pemeriksaan Brusinski 1 sampai Brusinski 4, posisi pasien terlentang. Lalu setelah itu tangan kiri pemeriksa berada di bawah, kemudian setelah itu tangan kanan pemeriksa berada di dada pasien, kemudian dilihat apakah adanya fleksi pada bagian tungkai. Setelah itu dikatakan positif jika terdapat kedua tungkai fleksi. Kemudian pada Brusinski 2, 1 tungkai pada bagian kiri pasien difleksikan. Kemudian setelah itu yang satunya pada posisi ekstensi atau lurus, dikatakan positif jika ada tungkai yang satunya ikut fleksi. Lalu pada Brusinski 3, pemeriksaannya ini berada di kepala, yaitu dengan cara menekan pada bagian os zygomatikus. Lalu setelah itu diperiksa, dikatakan positif jika terdapat fleksi pada ekstremitas superior. Lalu pada Brusinski 4, kita melakukan penekanan pada bagian os pubis, simfisis pubis, ditekan, lalu setelah itu dikatakan positif jika terdapat fleksi pada bagian ekstremitas inferior. Lalu pada pemeriksaan Kerniksen diposisikan pasien terlentang, kemudian setelah itu kita fleksikan pada bagian tungkai pasien, salah satunya saja yang membentuk sudut 90 derajat. Dikatakan positif jika pasien mampu mengangkat dengan sudut 90 derajat atau lebih. Di sini pada pasien mampu lebih dari 135 derajat untuk fleksi tungkainya. Lalu setelah itu untuk refleks primitif, di sini untuk refleks primitif kita periksa pada bagian routingnya dengan cara pemeriksa merangsang pada bagian bibir sebelah bibir pasien untuk mengetahui apakah terdapat rangsangan untuk
mencari puting susu. Di sini pada pasien terlihat normal, terdapat rangsangan untuk mencari puting susu. Kemudian untuk pemeriksaan grabs-nya, pemeriksa meletakkan jarinya pada bagian pergelangan tangan pasien. Apakah terdapat refleks menggenggam pada pasien? Di sini terlihat normal, terdapat refleks menggenggam pada pasien. Baik Ibu, tadi sudah melakukan pemeriksaan fisik, sekarang pemeriksaan penunjang. Tadi Ibu sudah melakukan pemeriksaan penunjang dan ini hasil dari pemeriksaan penunjang kan saya bacakan ya Ibu ya. Di sini untuk hemoglobin, trombosit, GDS dan juga LED-nya untuk pasien dalam batas normal Ibu, namun pada leukosit didapatkan ada leukositosis atau peningkatan leukosit sebesar 20.000. Kemudian untuk pemeriksaan urin rutinnya masih dalam batas normal. Lalu untuk pemeriksaan CT scan didapatkan adanya sulcus dan juga gyrus yang menghilang, terdapat gambaran edema cerebri, kemudian tidak tampak adanya gambaran peningkatan TIK. Lalu pada pemeriksaan EEG tidak tampak adanya gelombang tikus Ibu. Lalu pada pemeriksaan lumbar fungsi dominan terdapat sel PMN yang kemungkinan terdapat infeksi pada anak Ibu. Lalu untuk glukosa dan juga protein meningkat. Untuk pemeriksaan X-ray atau fototoraks di sini tampak adanya kesuraman pada apeks parunya yaitu kanan dan juga kiri. Kesannya ini suspeknya TB Ibu. Kemudian untuk diagnosisnya di sini saya mendiagnosis bahwa anak Ibu menderita meningitis TB. Di sini untuk tata laksananya perlu dilakukan oksigenasi atau dengan menggunakan nasal kanul. Setelah itu dilakukan infus, pemberian cairan infus. Kemudian untuk obatnya dengan obat oral yaitu diberikan diazepam dan juga rifampicin untuk TB-nya ya Ibu ya. Kemudian ini juga perlu dilakukan perawatan di rumah. Jika anak nanti masih kejang Ibu di rumah, Ibu cukup tetap tenang saja. Kemudian perlu segera dibawa ke rumah sakit ya Ibu ya. Kemudian jika ada anak kejang, Ibu cukup melonggarkan pakaian anaknya tersebut, kemudian diberikan diazepam oral. Apakah ada pertanyaan Ibu? Sudah cukup ya. Terima kasih Ibu atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.